Selama hampir satu abad, manusia itu sebenarnya makin pinter. Setiap generasi baru selalu punya IQ yang lebih tinggi dibanding generasi orang tuanya. Alasannya sederhana, karena semakin paham manusia tentang pentingnya nutrisi yang baik, diikuti dengan semakin mudahnya akses terhadap pendidikan, membuat otak generasi baru jadi lebih berkembang. Namun begitu masuk tahun 2000-an, tren kenaikan ini langsung berhenti total. Bahkan di negara-negara maju kayak Norwegia, Denmark, dan Inggris, skor IQ mereka tuh bukannya naik, ternyata malah turun. Menariknya, penyebabnya bukan dari genetik, karena DNA manusia nggak mungkin berubah secepat itu. Nah, ternyata penyebabnya sangat sederhana, yaitu karena lingkungan dan gaya hidup yang berubah. Dan perubahan lingkungan yang paling drastis terjadi dalam waktu terakhir ini ada di genggaman kita. Kita beralih dari lingkungan yang dulunya menuntut kekuatan fisik dan pemikiran mendalam, menjadi lingkungan yang penuh dengan distraksi instan. Coba deh refleksikan ke diri sendiri. Pernah nggak pas kamu lagi bengong atau lagi ngantri sesuatu, tanganmu secara otomatis merogoh kantong cuman buat ngecek HP? Padahal nggak ada notifikasi dan nggak ada telepon yang masuk, niatnya cuma buat ngilangin bosan aja. Atau yang lebih parah, kamu niat pengen tidur di jam 10, tapi hanya gara-gara scroll TikTok sebentar, tanpa sadar waktunya udah jam 2 pagi. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah brain rot atau pembusukan otak, di mana kita merasa ingin terus-menerus mendapatkan stimulus-stimulus kecil dan selalu gelisah ketika merasa bosan. Istilah ini awalnya hanya sekedar meme di internet, tapi secara medis, kondisi ini beneran nyata dan sangat mengkhawatirkan. Karena di zaman sekarang, kita sangat mudah menemukan anak kecil yang tantrum kalau nggak dikasih gadget, atau orang dewasa yang terlihat khawatir ketika nggak pegang HP. Masalahnya, ini bukan cuma kebiasaan buruk, melainkan kerusakan sistematis pada otak yang secara perlahan mengikis kemampuan dasar manusia, yaitu kemampuan fokus kita. Padahal fokus itu pondasi dari semua keputusan hidup. Jika fokus kita bermasalah, maka kita gampang cemas, kemampuan berpikir kritis menurun, dan kemampuan untuk mengambil keputusan juga ikut tumpul. Nah, masalahnya, kalau semakin lama dibiarin, maka daya rusaknya akan semakin kuat dan semakin sulit buat disembuhkan. Coba jujur, setelah beberapa detik nonton video ini, apakah jempolmu udah gatal pengen nge-scroll ke hal lain, atau apakah kamu udah nyepetin video ini dengan menambah speednya jadi 2 kali? Jika iya, please tahan dulu. Justru itu adalah tanda bahwa kamu butuh banget nonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini, kita akan membedah kenapa daya nalar kita semakin terkikis dan gimana cara memperbaiki otak yang terlanjur brain rot. Berdasarkan data yang diriset oleh data.ai, Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 1 yang paling kecanduan main HP. Rata-rata kita menghabiskan lebih dari 6 jam per hari hanya untuk menatap layar. Dan ingat, ini baru rata-ratanya aja, karena masih banyak di antara kita yang kondisinya jauh lebih parah. Mungkin 8 jam, 10 jam, atau bahkan kesehariannya diisi cuma buat scrolling doang. Mungkin kamu pernah mendengar ada pernyataan populer yang bilang kalau rentang fokus kita sekarang tuh cuma 8 detik doang, bahkan lebih pendek dari ikan. Meskipun data ini sebenarnya agak misleading, tapi fakta sebenarnya memang nggak beda jauh. Dulu di tahun 2004, ada seorang profesor dari University of California yang menemukan fakta bahwa rata-rata orang pada masa itu ternyata bisa fokus di depan layar selama 2-3 menitan. Namun sekarang, di riset terbarunya yang ia tulis dalam buku Attention Span, angka ini terjun bebas cuma jadi 47 detik doang. Bayangin dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, kemampuan fokus manusia menurun sejauh itu. Anjloknya hampir 70%. Yang lebih parahnya lagi, masalah ini nggak cuma berpengaruh di kemampuan fokus saja, tapi struktur fisik di otak kita juga ikut berubah. Ada sebuah riset yang menemukan sebuah fakta, bahwa penggunaan internet secara berlebih itu bisa menyebabkan penyusutan di bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang fungsinya menjaga kita agar tidak bertindak berlebihan. Kalau bagian ini menyusut, maka kita jadi impulsif. Misalnya nggak tahu kapan harus berhenti scrolling, atau sering check out barang seolah kita banyak duit. Nah, penyebab ini bisa terjadi adalah karena pikiran dan fokus kita saat ini tuh sering loncat-loncat. Sekarang buka WhatsApp, lalu cek Instagram, terus scroll TikTok, kemudian balik lagi ke kerjaan, dan begitu pun seterusnya. Masalahnya, otak kita tuh bukan komputer yang punya RAM buat multitasking. Secara neurologis, otak manusia itu single core processor. Kita hanya bisa melakukan task switching atau beralih perhatian dari satu hal ke hal lain dengan sangat cepat.
Sayangnya, kita terbiasa dengan multitasking ini bahkan menganggapnya sebagai hal yang produktif. Padahal semakin sering kita berganti perhatian dalam durasi singkat, maka otak jadi semakin lambat dalam memproses informasinya. Ini terbukti dari riset yang dilakukan salah satu profesor dari University of London yang mengatakan bahwa jika multitasking dilakukan secara konstan, maka bisa nurunin IQ sebanyak 10 poin. Ini efeknya hampir sama kayak orang yang begadang semalaman. Ditambah, di zaman sekarang kita juga udah jarang banget untuk beneran fokus hanya di satu objek doang. Otak kita sudah terlatih mendapat dopamin instan yang kita terima dari media sosial. Kita terus-menerus menyuapi otak dengan konten-konten berdurasi pendek yang temponya cepat, informasinya meledak-ledak, dan isinya seringkali kosong dan kadang nggak bermanfaat. Akibatnya, otak jadi manja karena terbiasa dengan gratifikasi instan. Apa yang kita inginkan harus datangnya sekarang. Jadi, pas kamu maksa otak buat baca buku yang tebal, dengerin kuliah yang panjang, atau ngerjain laporan yang butuh pemikiran mendalam, maka otakmu langsung memberontak nggak karuan. Dia bakal gelisah, ngerasa sangat bosen, dan nyari pelarian yang lebih cepat dan bikin senang, yaitu dengan balik lagi ke HP. Lebih parahnya, kalau kebiasaan ini tetap diterusin, maka kemampuan kognitif kita bakal menurun. Kita juga bakal kehilangan kemampuan deep thinking atau berpikir secara mendalam, sampai akhirnya kualitas hidup kita jadi anjlok. Nah, itulah alasannya kenapa video-video di channel EduTektif tuh sangat sederhana. Videonya cuma stickman doang, warnanya dominan hitam putih, latar musiknya juga tenang, dan informasi yang dinarasikan dibuat dengan santai dengan editing yang nggak berlebihan. Itu semua memang didesain agar kamu tidak teroverstimulasi, sehingga kamu bisa fokus ke isi materi daripada hasil editing mewah yang kadang cuma jadi distraksi. Namun masalahnya, tipe konten seperti ini pasti kurang disenangi karena mungkin agak ngebosenin bagi sebagian orang yang tak terbiasa. Tapi kalau kamu mau berusaha sedikit aja, video seperti ini bisa kok jadi terapi buat ngurangin overstimulasi dari konten yang berlebih. Kerusakan otak akibat brain rot ini untungnya nggak permanen, karena otak kita punya kemampuan yang disebut neuroplasticity, yang artinya otak bisa berubah dan memperbaiki diri kalau sering dilatih. Tapi caranya memang nggak gampang, karena kamu harus keluar dari zona nyaman agar otakmu beneran kereset ulang. Kunci agar bisa sembuh dari brain rot, utamanya kamu harus berani memutus pola lama yang sering kamu lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, menangkan jam pagi. Kebanyakan dari kita kalau bangun tidur itu pasti langsung buka HP, entah itu ngecek notifikasi, buka pesan, atau sekedar scrolling sosial media tanpa alasan. Ketika kita langsung scrolling di pagi hari, itu artinya dari detik pertama kita bangun, otak kita langsung masuk ke mode reaktif. Artinya, kamu membiarkan dunia luar mendikte mood kamu di hari itu. Bayangin, kamu bahkan belum cuci muka, tapi otakmu sudah dipaksa cemas melihat berita buruk ulah pemerintah, insecure dengan kesuksesan orang di sosial media, atau sedih karena melihat kucing lucu yang disakiti. Energi mental yang harusnya kamu pakai buat menjalani hari, malah habis duluan karena bereaksi terhadap faktor eksternal yang nggak kamu ketahui. Jadi mulai besok coba tantangan ini. Di 60 menit pertama setelah kamu bangun pagi, jangan sentuh HP dulu. Biarkan pikiran dan kesadaranmu pulih secara perlahan. Nikmati momennya dengan bengong sebentar, minum air putih, ibadah, atau olahraga ringan. Kuncinya biarkan otakmu sadar dengan tenang dan perlahan. Kedua, lakukan sesuatu dengan niat. Masalah terbesar kita itu seringkali bukan karena malas, melainkan karena nggak tahu mau ngapain. Bener nggak? Ketika diam sebentar, terkadang kita bosan kemudian mencari pelarian. Alhasil, mode autopilot kita yang mengambil alih dengan melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Contohnya ya kayak scrolling tadi. Sayangnya kegiatan ngecek HP atau scrolling ini seringnya nggak sebentar. Niatnya cuma ngisi kekosongan, malah bablas nggak karuan. Nah, ini bisa terjadi karena kita nggak punya niat yang spesifik. Lain kali, kalau kamu mau ngisi kekosongan, lakukanlah dengan niat yang spesifik. Misalnya, buka HP cuma buat ngecek email doang, baca 2 artikel berita, atau buka sosmed selama 10 menit. Bila perlu, pasang timer agar kita tahu kapan harus berhenti. Cara ini memang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat terasa. Karena dengan hanya memperjelas niatnya aja, kita bisa mematikan mode autopilot di otak kita. Ketiga, konsumsi media dengan benar. Kalau kamu terbiasa nonton video dengan kecepatan 2 kali lipat, atau suka skip-skip beberapa bagian yang dirasa bosan, maka kamu melatih otak untuk jadi nggak sabaran. Kamu hanya mementingkan cepat selesai daripada pemahaman yang mendalam.
Cal Newport dalam bukunya Deep Work menyarankan kita untuk melatih otak dengan mengonsumsi media dengan cara yang benar. Cobalah tonton video esai yang berdurasi panjang, carilah video yang memaksa ikutan mikir, dengerin podcast berdurasi lama, atau baca buku fisik tanpa di-skip-skip. Bahkan, cobalah sesekali nggak mengonsumsi apa-apa. Misalnya ketika kamu jalan kaki atau sedang menunggu antrean. Ketika kamu berada di situasi tersebut, jangan langsung buka HP. Coba nikmati momen bengongnya. Karena terkadang, di momen hening dan bosan inilah kreativitas kita bisa jalan. Keempat, membaca buku. Langkah ini beneran baca buku ya, bukan baca caption atau deskripsi di Instagram, karena kita butuh membaca secara mendalam. Membaca mendalam atau biasa disebut sebagai deep reading, itu beda banget sama membaca di internet yang biasa kita lakukan dengan skimming. Membaca buku secara mendalam bisa meningkatkan konektivitas antar saraf di otak, bahkan setelah berhari-hari selesai membaca. Ibaratnya, kalau scrolling sosmed itu sama kayak makan mie instan yang enak tapi nggak bernutrisi, maka baca buku itu kayak makan steak yang kenyal tapi berprotein tinggi. Membaca buku juga ibaratnya kayak latihan beban tapi ini khusus otak, karena kita dipaksa harus bisa fokus ke satu titik, merangkai kata, dan memvisualisasikan isi cerita. Ini adalah antitesis yang sesungguhnya dari aktivitas scrolling yang serba cepat, instan, dan terlalu visual. Dan sebenarnya di video terdahulu kita udah pernah membahas cara ngatasin brain rot ini yang spesifik hanya di aktivitas membaca buku. Jika kamu tertarik, setelah menonton video ini, kamu bisa mampir ke sini ya. Kelima, meditasi mindfulness. Jangan bayangin kalau meditasi itu harus duduk bersila di atas gunung, pakai baju biksu, terus diam selama 2 jam kayak di film kungfu. Enggak, maksudnya nggak kayak gitu. Simpelnya gini, meditasi itu latihan fokus seutuhnya di momen sekarang. Karena seringkali badan kita berada di suatu tempat, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, meditasi mindfulness itu melatih pikiran kita agar bisa sinkron dengan keadaan tubuh di saat itu. Kalau untuk pemula, caranya gampang. Pertama, pilih satu objek buat difokusin. Paling gampangnya adalah napas kamu sendiri atau sensasi fisik seperti mengepalkan tangan. Kedua, pasang timer, mulai aja dari 5 menit. Ketiga, selama 5 menit itu tugasmu cuma satu, yaitu perhatikan hembusan napasmu. Di momen ini pasti pikiranmu bakal lari kemana-mana. Entah tiba-tiba ingat utang, ingat mantan, atau pengen nyanyi lagu yang lagi viral. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, itu wajar. Kuncinya adalah ketika pikiranmu mulai nggak fokus, tarik perhatianmu kembali ke hembusan napasmu tadi. Proses kesadaran yang balik lagi ini ibaratnya jumlah repetisi di gym. Setiap kali kamu balikin fokus, kamu sedang memperkuat otot atensi di otakmu. Semakin sering dilatih, maka semakin jago pula kamu mengontrol diri dan nggak gampang terdistraksi. Dan sebenarnya hampir semua agama dan kepercayaan di Indonesia itu punya konsep meditasi dalam ibadahnya. Mungkin tata caranya bisa berbeda, tapi intinya tetap sama, yaitu momen hening dan fokus mendalam. Teman-teman, fokus itu bukanlah bakat bawaan, melainkan otot yang bisa dilatih. Di dunia yang serba berisik ini, kemampuan kita untuk bisa duduk diam, fokus, dan menyelesaikan satu hal sampai selesai, itu merupakan salah satu kelebihan yang membedakan kita dengan kebanyakan orang. Jadi, kalau kamu ngerasa performa otakmu lagi turun, lemot, atau sudah terlanjur brain rot, jangan pasrah. Itu bukan takdir, itu kebiasaan yang bisa diubah. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita harus capek-capek ngelakuin hal ngebosenin kayak gini? Lagian apa salahnya punya attention span yang pendek? Salahnya adalah, hal-hal terbaik dalam hidup ini terkadang butuh durasi dan kedalaman. Bayangin ketika kamu sedang ngobrol dari hati ke hati sama orang tua atau pasangan, kalau perhatianmu udah rusak, kamu nggak akan benar-benar bisa hadir dan menikmati momen tersebut. Karena pikiranmu bakal lari kemana-mana, entah tanganmu yang gatal pengen buka gadget, atau sekedar pengen cari pelarian karena ngerasa bosan. Memperbaiki otak yang terlanjur brain rot nggak cuma agar kita produktif, tapi agar kita bisa menikmati hidup dengan merasakan momen-momen terbaik. Jadi sayang banget kalau hidup kita yang cuma sekali ini, habis cuma buat nontonin kesuksesan orang di layar kaca, yang kadang sudah dipoles sedemikian rupa. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.